Halo adik-adik, apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Hari ini kakak akan menceritakan cerita atau dongeng kepada adik-adik semua tentang pengembangan moral loh. Tapi apa sih moral itu? Eits, sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Dwi Anita Irianti. Kalian bisa panggil kakak dengan sebutan kakak Dwi ya. Oh iya, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu ya, agar semua pelajaran kita berjalan dengan lancar. Kalian semua ikutin kakak ya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Angkat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Berdoa selesai. Oke, kita mulai pembelajarannya. Oke adik-adik, tadi kakak sudah bertanya kepada adik-adik semua, apa sih moral itu? Nah, moral itu artinya akhlak atau etika yang ada dalam diri kita. Contohnya, cara berperilaku kita, cara kita berbicara kepada orang, itu harus sopan dan menjaga tutur kata yang baik dan benar. Nah, ada 3 faktor penting yang mempengaruhi pengembangan moral. Yang pertama, peran hati nurani. Yang kedua, peran rasa bersalah. Dan yang ketiga, peran interaksi sosial atau kesepakatan. Oke, kita mulai pembelajarannya ya. Kali ini kakak akan membawakan cerita tentang Marsha dan binatang peliharaannya. Tapi sebelumnya kita perkenalan tokoh-tokohnya dulu ya. Yang pertama ada Marsha, yang kedua ada hewan peliharaannya, dan yang ketiga adalah ibu. Di desa Tanah Miring hiduplah seorang anak perempuan berusia 4 tahun yang bernama Marsha. Dia tinggal bersama keluarganya di rumah yang bersih dan nyaman bersama ibu dan binatang peliharaannya yang bernama Betty. Marsha sangat menyayangi Betty. Setiap pulang sekolah, Marsha selalu mengajak Betty untuk bermain bersama. Betty adalah kucing yang sangat riang. Dia selalu bahagia setiap diajak bermain bersama Marsha. Suatu hari, seperti biasa, sepulang sekolah, ibu selalu menyiapkan makan siang untuk Marsha. Ibu pun memanggil Marsha. Marsha, ayo makan. Marsha pun menjawab, iya bu. Marsha pun mengambil makanan. Setelah mengambil makanan, Marsha pun mencari Betty. Betty, Betty, meow, meow. Marsha pun makan siang sambil bermain bersama Betty di hadapan makan siangnya. Tiba-tiba, ibu memanggil Marsha. Marsha, tolong bantu ibu. Iya, bu. Langsung Marsha menghampiri ibunya, membantu ibunya. Meow, meow. Betty pun mengunyah makan siang Marsha. Tiba-tiba Marsha datang dan sangat terkejut. Betty, kenapa kamu makan siangku? Meow, meow. Marsha pun berteriak sangat marah. Betty, pergi kamu. Marsha mengusir Betty dengan sangat marah. Betty pun pergi dengan wajah yang sangat sedih. Tiba-tiba ibu datang menghampiri Marsha. Marsha, kamu tidak boleh seperti itu. Kita harus menyayangi binatang peliharaan kita.
Tapi Bu, dia kan memakan makan siangku. Iya, tapi tidak boleh seperti itu. Binatang adalah ciptaan Allah. Binatang itu tidak mempunyai akal seperti manusia. Kamu harus meminta maaf ya kepada Betty. Iya Bu. Marsha pun menghampiri Betty yang sedang terdiam. Betty, aku minta maaf ya karena aku telah memarahimu. Meow, meow. Aku janji aku gak akan marahin kamu lagi. Aku akan memberi makan kamu dengan rutin agar kamu tidak memakan makananku lagi. Meow, meow. Akhirnya mereka berdua kembali berteman lagi. Dan hari-hari esoknya mereka bermain seperti biasanya. Nah, itu tadi cerita tentang Marsha dan binatang peliharaannya dari kakak ya. Nah, apa sih hikmah yang bisa diambil dari cerita yang tadi kakak bawakan? Hikmah yang dapat diambil dari cerita yang tadi kakak bawakan yaitu yang pertama, kita harus menyayangi binatang peliharaan kita. Dan yang kedua, kita tidak boleh kasar atau membentak hewan peliharaan kita. Kita harus meminta maaf jika kita salah. Dan yang keempat, jika tidak mau kesalahan itu terulang kembali, baiknya kita membuat kesepakatan atau perjanjian. Oke adik-adik, sekian dulu pembelajaran kita ya. Semoga kita dapat bertemu lagi di tempat ini dengan keadaan sehat seperti sekarang ini. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, baiknya kita menutup dengan doa ya. Kalian ikutin kakak ya, seperti di awal tadi. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Angkat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Wal asri innal insana lafi usri innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bil sabri. Shadaqallahul azim. Amin. Sudah. Oke adik-adik, sampai jumpa. Dadah.